Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa. Sekalipun berpencar, namun yakinlah Tuhan tetap hadir bersama dengan kita dalam persekutuan ini. Mari kita awali dengan menyanyikan dari PKJ 58 bait yang pertama hingga yang ketiga. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan berkenan kami temui. Kami datang karena kami membutuhkan bimbingan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami, agar kami dapat memahami berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pagi ini kita akan berbicara dengan suatu tema bahwa tidak taat maka berkat akan tersendat. Didasarkan pada kitab Nabi Yeskiel pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari mereka tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata yang sebenarnya bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19, sekalipun vaksin belum ditemukan. Satu kata, apa itu? Tentu saja bukan simsalabim. Satu kata itu adalah patuh, taat. Saudara,
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu Doni Monardo, dia mengakui bahwa jaga jarak memang mudah diucapkan, akan tetapi masih sulit untuk dilakukan. Padahal apabila itu ditaati, dilakukan dengan disiplin, maka COVID-19 dapat dikendalikan. Kepatuhan secara disiplin itu menjadi kunci di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara, sebetulnya taat itu sangat memberi manfaat dan mendatangkan berkat. Tapi sebaliknya, ketidaktaatan mengakibatkan berkat pun tersendat, bahkan mungkin melayang. Saudara ingat, manusia sudah mendapatkan segalanya di Taman Eden. Tapi gara-gara tidak taat pada kehendak Allah, maka ia kehilangan semuanya. Mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan maut pun terus menghadang kehidupannya. Saudara, mengapa manusia sangat sulit untuk taat? Seorang budayawan pernah mengatakan bahwa pada umumnya manusia itu sulit untuk taat. Manusia itu minta bukti dulu, baru taat. Jadi tidak gampang untuk percaya. Sebelum melihat dan mengalami sendiri, tidak akan percaya apalagi taat. Oleh sebab itu, kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu jika kamu tidak melihat namun percaya dan bisa taat. Saudara, bangsa Israel yang adalah umat Allah sudah dipelihara Allah dengan sangat baik. Namun mereka tidak taat kepada Allah. Mereka lebih cenderung untuk menyembah kepada dewa-dewa ketimbang kepada Allahnya. Karena dewa-dewa itu kelihatan dan Allah tidak kelihatan. Oleh karena mereka tidak taat kepada Allah, maka mereka menjadi orang buangan di Babel. Namun Allah itu setia terhadap janjinya. Dia sangat mengasihi umatnya. Oleh sebab itu melalui Nabi Yeskiel, Allah berfirman bahwa Allah tetap akan memperhatikan para buangan dan pasti Allah akan membawa mereka kembali ke negeri perjanjian. Dan untuk itu Allah akan memberikan kepada mereka hati yang lain, yaitu hati yang taat. Saudaraku, Allah tahu kecenderungan hati manusia, yaitu tidak taat. Itulah sebabnya melalui Yeskiel dinubuatkan bahwa Allah hendak memberikan kepada manusia hati yang taat. Dan nubuat itu dipenuhi sepenuhnya di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ketaatannya, taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia sehingga semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat. Saudara, ketidaktaatan Adam membuat semua orang beroleh penghukuman. Tetapi karena ketaatan Kristus, semua orang beroleh kasih karunia. Hingga yang percaya akan kasih karunia itu akan dibenarkan dan beroleh selamat. Saudara, Tuhan memberikan kepada manusia, kepada saudara dan saya hati yang taat. Dan keputusan ada di tangan kita. Ketika kita taat,
maka ketaatan itu akan memberi manfaat dan kita akan beroleh berkat. Namun ketidaktaatan membuat kita kehilangan banyak berkat. Saudara, jangan sampai menunggu terserang COVID-19 baru taat. Pengalaman dari Pak Tung Desem Waringin, seorang motivator yang kaya raya dan berjasa bagi banyak perusahaan sehingga sukses. Ternyata dia berkata, kekayaannya tidak menjamin ia diterima di rumah sakit di Singapura yang paling baik sekalipun ketika dia terserang COVID-19. Jasa baiknya kepada banyak orang tidak bisa menjamin ia bisa diterbangkan ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan COVID-19 itu. Dan ketika dia sembuh, dia wanti-wanti, jangan sampai kita terserang COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk taati protokol kesehatan COVID-19. Dan agar kita tidak binasa, mari kita terus belajar mentaati perintah Tuhan yang menuntun kita pada jalan keselamatan sejati dan abadi. Tetap taat, itulah berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan ternyata mengaruniai kami hati yang baru, hati yang mau taat. Tuhan, sebagai suami yang adalah kepala rumah tangga, kami mau taat kepada Kristus untuk dapat membawa biduk rumah tangga kami ke jalan yang benar. Sebagai istri ya Tuhan, kami juga mau taat kepadamu Tuhan dan mempercayai pasangan kami dalam memandu keluarga kami. Sebagai orang tua, kami mau taat kepadamu ya Tuhan untuk bisa menjadi teladan yang benar bagi anak-anak kami. Dan sebagai anak, kami mau taat kepada Tuhan dan mempercayai serta menuruti bimbingan orang tua kami. Tuhan, dalam ketaatan itulah ya Tuhan, kami akan menyaksikan berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Dengan ketaatan kami sebagai warga negara Indonesia, kami juga akan melihat berkat-berkat yang mengalir bagi bangsa kami. Tuhan, kami sungguh mendoakan, biarlah melalui ketaatan kami, masa pandemi ini akan bisa segera berakhir. Tuhan tolong dan bimbing kami ketika kami mau terus belajar untuk taat dalam banyak perkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
dan suara kudanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya, selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita belajar taat dalam segala hal.